Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Teman semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga mbak-mbak semuanya dipermudah urusan yang mbak. Amin ya robbal alamin. Pot doakan yang baik-baik dari sini. Semoga sampai nanti bisa sukses di perantauan, duitnya terkumpul, terus sampean sehat, pulang dalam kondisi sehat dan dalam kondisi utuh keluarga sampean, sehingga sampean bisa menikmati uangnya dan juga keluarga sampean, mbak. Amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus lokal yang dimana ini mengenai Kungkung. Umurnya 63 tahun. Dia ini dengan sengaja mbak memasukkan urin ke dalam botol. Jadi iki kasusnya yo hampir samalah, yang dimana ada salah satu PRT Indo yang memasukkan urin ke dalam supe majikan. Jadi nggak usah lama-lama, kita bakal membahasnya, ambil sisi positifnya, guaan negatifnya. Oke mbak, sebelum kita membahas tentang masalah Kungkung, ini ada berita mbak, dimana kemarin Ocean Park ini kejadian mbak, wahana yang dipakai oleh pengunjung ini tiba-tiba berhenti beroperasi di atas mbak. Nah sampean kalau ke Ocean Park pasti mencoba nih, kak nanti aku mencoba wahana ini ya, aku mencoba wahana ini ya, kayaknya seru banget nih, kayak orang apalagi yang apa mbak, roller coaster itu, wang itu. Nah itu kan seru banget bagi mbak-mbak yang memang jiwanya penantang. Tapi kalau tipe-tipe sing penakut, sing jiwanya lemah, ini pasti takut. Takutnya apa? Tiba-tiba roller coasternya itu berhenti di tengah jalan. Tiba-tiba wahana jam dinding yang gini, tiba-tiba langsung tegak di gini. Apa enggak kita jantungan kalau sudah di posisi seperti ini? Sama dengan kasus kemarin, di mana sebanyak 17 pengunjung yang menaiki wahana Wild Twister ini, tiba-tiba wahananya berhenti mbak di tengah jalan. Iki contoh nih mbak. Jadi yang seharusnya ngoeng-ngoengin gini kan, ini cuman kayak gini mbak. Tadinya kan gini, ini gini. Berhenti di tengah jalan, dan kemudian panik nih para pengunjung. Yang lebih panik lagi adalah staf dari Ocean Park yang melihat kejadian itu nggak aktif mbak. Mati ininya, puter-puterannya. Nah karena mengetahui insiden itu, makanya staf dari Ocean Park ini langsung menghubungi pihak polisi. Dan ketika polisi dihubungi, secara otomatis membawa bala bantuan. Contohnya apa? Contohnya tim medis, dan pastinya adalah regu pemadam kebakaran. Nah setelah kejadian itu sore hari jam 6.30, kemudian iki selesai dievakuasi 17 pengunjung tadi sekitaran jam 8:07. Jadi mereka itu di atas terlunta-lunta selama 45 menit. Syukur banget mbak, semuanya selamat. Tapi dengan kejadian seperti ini kita belajar. Kadangkala kita terlalu percaya sama wahana nih, yang menurut aku bisa saja ya buatan manusia, sewaktu-waktu pasti ada lokreknya, ada rusaknya. Takutnya tiba-tiba nanti berhenti, tiba-tiba nanti jatuh. Untuk bilang mendalik sampai ya mbak yo. Takutnya seperti itu. Jadi ketika aku mau ke Ocean Park, aku pasti memilih nih, kira-kira berbahaya nggak? Kira-kira nanti kalau sampai berhenti terjadi apa-apa enggak? Mungkin kalau mbak-mbak udah terbiasa, alah berani, insya Allah gak ada apa-apa. Memang mbak sampai berani, tapi kalau bagi yang lemah-lemah seperti saya ini, pasti mikir-mikir wedi mbak, karena takutnya tiba-tiba berhenti.
Terus iki peringatan untuk mbak-mbak semuanya, kalau bisa intinya batasi naik wahana yang ekstrim ketika sampai sudah di posisi jam 5-an sore. Mesti saya dibahas. Intinya seperti itu ya mbak, itu saran saya. Oke, kita langsung aja ke kasus yang kedua. Jadi mbak, berita yang lagi ramai nih sosial media, bahkan ini juga di TV Hong Kong, di mana ada Kongkong 63 tahun ini ditangkap polisi. Lah apa pasal kok ditangkap polisi? Jadi ceritanya Kongkong ini bulan kemarin mbak datang ke welcome. Datang ke welcome, biasanya kan Kongkong cerewet banget mbak. Kadangkala ada nih Kongkong yang hangsap banget, cerewet, hangsap, maunya menang sendiri, itu ada. Tapi ada juga nih staf welcome seng nggak punya sopan santun, bahkan merendahkan kalau yang beli PRT, kalau yang beli Kongkong mbah-mbah yang miskin lah. Biasanya seperti itu staf welcome. Nah, hari itu Kongkong ini datang ke supermarket welcome ini. Dia jalan-jalan dulu. Terus kemudian dia ini mau naruh barang, tetapi dia berantem sama staf dari welcome itu, Mbak. Kemudian dikata-katain sama staf welcome ini dan dia sakit hati, Mbak, dikata-katain. Entah itu yang salah si welcome-nya, staf welcome-nya, atau memang Kongkong ini si hansap, kita tidak tahu. Tapi intinya mereka berdua ini akhirnya bentrok. Nah, ketika bentrok dimaki-maki itu, akhirnya si Kongkong ini memiliki rasa sakit hati, Mbak. Akhirnya dia pulanglah ke rumahnya dia nih, daerah Sam Sui Po. Nah, ketika dia pulang ke rumahnya dia di Sam Sui Po, dia kan belanjanya di welcome Nathan Road, Mbak. Nah, dia pulang ke Sam Sui Po itu, dia ini memiliki rencana yang jahat, Mbak, untuk membalas sakit hatinya karena dendam tadi. Besoknya dia datang lagi ke sebelumnya dia datang ke Park and Shop, Mbak. Di Park and Shop dia beli, Mbak, Coca-Cola. Nah, ketika dia beli Coca-Cola, akhirnya dia pulang nih ke rumahnya dia. Disitulah dia menyusun rencana balas dendam. Coca-Cola yang dia beli akhirnya dicampur dengan urin. Jadi nyampurnya itu di rumah, bukan di welcome-nya, itu bukan, Mbak, di rumah. Jadi dia itu bawa tas ransel yang isinya ini Coca-Cola campuran urin tadi. Ketika dia beli dicampur, dia kembali lagi ke welcome tadi, di mana staf yang memarahi dia. Saat para staf-staf lainnya iki tidak memperhatikan si Kongkong ini, barulah dia beraksi, Mbak. Botol campuran urin yang Coca-Cola tadi isinya ini ditaruh, Mbak, di rak Coca-Cola tadi, dijajar nih. Dan iki gak hanya botol satu, tapi ada beberapa botol, Mbak. Kemudian setelah dia menjajarkan Coca-Cola yang dia bawa campur urin tadi, dia ini pulang ke rumah, tapi sebelumnya membeli satu botol Coca-Cola juga. Akhirnya dia meletakkan tas-tasnya dia sama botol Coca-Cola yang berisi urin, dan juga ada nih botol Coca-Cola yang masih utuh. Jadi masih di tas ransel dia. Kemudian besoknya ini ada pelanggan welcome ini, ibu-ibu dan anaknya dia umur 9 tahun datang ke supermarket welcome ini. Nah, anak laki-laki itu memilih Coca-Cola. Nah, naas, Mbak, yang diambil itu Coca-Cola campuran urin tadi. Dibawa pulang, diminum, akhirnya dia ngerasa badannya nggak enak, Mbak. Ngerasa nih, anakku kok badannya nggak enak. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Kwong Wah Hospital, Mbak.
Nah, di rumah sakit itu barulah rekam medis ini menyatakan kalau anakmu ini keracunan urin campuran Coca-Cola. Nah, mengetahui ada kasus ini, jelas-jelas anakku minum Coca-Cola tadi. Akhirnya dia lapor ke bagian makanan dan lingkungan. Jadi dia tidak lapor ke polisi dulu, tapi ke petugas bagian makanan dan lingkungan. Ini yang selalu menangani soal-soal makanan dan makan makanan di negara Hong Kong. Jadi wajar dia melapor ke situ dulu. Nah, setelah mendapatkan laporan barulah nanti ada konfirmasi dengan polisi. Akhirnya polisi dan juga para lembaga petugas makan dan lingkungan datanglah ke welcome. Di situ mereka ngecek, ternyata masih ada, Mbak, Coca-Colanya yang campur urin. Dan akhirnya ada kejadian itu, barulah semua Coca-Cola 7 Up itu diambil, Mbak, untuk diuji ulang kembali, tes kembali. Jadi tidak boleh dijual belikan di welcome tadi, semuanya diambil. Ternyata tidak hanya di welcome Samsuipo saja, Mbak, Coca-Cola 7 Up itu yang diambil, tapi juga di Mongkok serta Wances semuanya diambil. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka itu diantar oleh mobil yang sama. Jadi tidak tahu mana yang kena urin ini, mana yang nggak kena. Jadi semua Coca-Cola 7 Up di 3 wilayah itu semuanya diambil dulu, Mbak, untuk saat ini, untuk ditinjau ulang, diperiksa ulang. Nah, akhirnya kan sudah mengetahui nih, nggak mungkin kan kalau pihak welcome ini melakukan hal tersebut. Akhirnya dicek nih di CCTV, Mbak. Nah, di situ dia melihat pergerakan seorang kungkung ini menaruh, kemudian dia ini dianggap mencurigakan oleh pihak polisi. Nah, ketika sudah ada bukti praduganya dia adalah pelaku, makanya didatangi ke Samsuipo, ke rumah kungkung itu. Nah, setelah polisi mendatangi, barulah polisi yakin kalau si pelaku kungkung umur 63 tahun, karena di situ ada baju hari H dia melakukan. Yang pertama, tas ransel yang isinya ini Coca-Cola campuran dengan urin. Kemudian ada juga Coca-Cola yang masih utuh. Nah, karena sudah ada bukti, kemudian digelandanglah si kungkung ini ke kantor polisi dan kemudian bakal ada pengajuan pengadilan di Kowloon Barat, Mbak. Tidak diketahui kapan digelar persidangan, tapi intinya untuk kasus kungkung ini tentu iki lumayan berat karena dianggap meracuni orang lain. Iki kasusnya sama dengan teman kita dulu ya, dimana urin dicampur dengan sup dan kemudian majikan ini meminumnya. Akhirnya majikan itu masuk rumah sakit. Jadi memang di negara Hong Kong ini memang ada aturan kan kawan, sejenis urin itu dianggap zat yang berbahaya. Jadi kalau orang sudah mengkonsumsi urin, itu dijamin di dalam tubuh dia, iki lama kelamaan bakal keluar penyakit kan kawan. Sampai ngerti kan urin itu adalah air sisa buangan tubuh kita yang penuh bakteri, kotor banget. Apalagi mohon maaf, itu urinnya kongkong, Mbak. Urinnya kongkong yang dimana dia itu banyak ngerokok, kemudian dia banyak minum bir, kemudian dia itu jorok banget. Kemudian dicampur dengan Coca-Cola, ketika dicampur itu pasti keluar busanya kan, terus baunya pasti menyengat. Ketika menyengat ya gue ditaruh terus diminum. Mungkin anak kecil laki-laki itu mengira, oh iki kok banyak banget ini sodanya. Tapi ternyata soda yang dicampur urin kalau sudah dikocok-kocok lebih dari soda Coca-Cola
itu sendiri. Jadi kalau sudah ada campuran itu sungguh sangat luar biasa sekali aromanya, tentu bau-baunya juga sungguh sangat luar biasa sekali. Tapi kok diminum ya Mbak ya. Dan aku bayangin aja betapa joroknya air kencing mbah-mbah. Yuk kita Mbak yang jaga mbah loh, mbah wedok, mbah perempuan. Apalagi kalau mbah laki-laki yang suka minum bir, yang suka ngerokok, di tubuh dia ki urinnya pasti penuh bakteri. Jadi kotor banget Mbak. Itu diminum, pantesan anak kecil itu hari dia langsung sakit perut, langsung dibawa ke rumah sakit karena sudah tidak tahan sakit perutnya. Ya gara-gara itu campuran sama urin. Kawan-kawan, semoga lebih berhati-hati. Hati-hatinya apa sih dalam kasus ini? Hati-hati kalau memilih air minum yang segelnya sudah rusak, jangan diminum. Lapor sama petugas. Jangan dibeli. Karena kalau segel rusak, pasti ada hal yang patut kita curigai. Hati-hati, jangan sembrono memakan sesuatu apapun itu. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.